Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu lagi di dalam kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa, karena doa itu merupakan sebuah hal yang baik dan yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan setiap apa yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak. Nah, sekarang hari ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran kita dengan materi yang kurang lebih tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, dari minggu yang sebelumnya. Nah, materi kali ini kita masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu azan dan iqomah. Di materi kali ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, anak-anak, silakan perhatikan ke depan. Sudah ada PowerPoint di depan, materi yang sudah Ibu siapkan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pelajaran kita untuk materi ketentuan sholat berjamaah, yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui apa sih pengertian dari sholat jamaah itu. Nah, yang kedua, kita mengetahui apa hukum dan dalil sholat berjamaah. Yang ketiga, syarat menjadi imam dan makmum. Yang keempat, syarat melakukan sholat berjamaah, serta manfaat sholat berjamaah. Nah, anak-anak, kita langsung saja mulai ke materinya. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi, sholat ini dilakukan bersama-sama. Bisa dua orang, bisa juga lebih dari dua orang. Itulah yang disebut dengan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah hukum dari sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Nah, kalau dikatakan sunnah muakkad berarti sunnah yang dari Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Di dalam Al-Quran ini dianjurkan kita untuk mendirikan sholat bersama-sama. Nah, dalam hadis kita dikatakan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Iya anak-anak, begitu ya untuk dalilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Ayo anak-anak, silakan perhatikan kembali ke depan. Yang berikutnya adalah syarat imam dan makmum. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang pertama, kita harus tahu dulu syarat menjadi seorang imam. Nah, yang pertama adalah orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Dalam hal ini, orang tersebut itu lebih tahu banyak tentang bagaimana tentang ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah orang yang lebih fasih baca Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Kenapa? Karena kita tak ketahui bersama bahwasannya membaca Al-Quran pastinya ada tata caranya yang baik dan benar.
Nah, oleh sebab itu, yang paling diutamakan itu adalah orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Supaya apa? Supaya bukan cuman ayat-ayat itu saja yang dibacakan, melainkan banyak ayat yang bisa dibacakan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Nah, syarat yang ini dikatakan lebih tua umurnya. Kenapa? Kita itu memiliki sopan santun yang lebih baik. Itulah adalah ketika yang lebih tua ada, maka sebaiknya yang lebih tua. Tetapi tetap saja dilihat dulu dari kedua poin sebelumnya. Kemudian selain orang itu lebih tua, juga baik penampilannya. Karena kembali lagi kepada bahara. Iya, adabnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berdiri di depan makmum. Ya, jelas sekali bahwasannya imam itu harus di depan makmum. Kalau makmum di depan imam, bagaimana mungkin seorang pemimpin di belakangnya rakyat begitu? Ya, ya, iya, maksudnya kalau pemimpin pasti dengan rakyatnya. Nah, yang berikutnya adalah berniat menjadi imam. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, di antara anak-anak semua ada tidak sih yang tahu bagaimana niat sholat bagi seorang imam? Bu, izin ke kamar mandi sebentar. Oh iya ya, silakan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa Sholat berniat apa, Bu menjadi Guru? seorang imam? Sholat wajib. Bu. Oh, belum siap ya. Ya, sholat subuh. Ada tak yang bisa? Sholat dulu. Ya, saya boleh. Bu. Yang jelasnya sholat wajib. Usolli fardoh duhri imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iya, pintar. Ayo tepuk tangan dong buat Bu Badria. Iya. Iya, pintar anak-anaknya Ibu ya. Ya, betul sekali. Niatnya Iya, adalah Bunda juga usolli pintar, faradan Bu Guru. duhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala. Oke. Nah, itu syarat-syarat dari menjadi seorang imam. Nah, sekarang adalah syarat menjadi seorang makmum. Yang pertama berniat menjadi makmum. Nah, ada lagi ya yang tahu niat menjadi makmum. Sholat wajib, terserah. Iya, silakan. Iya, silakan. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardal Ada apa? Zak roti. Oh, iya, silakan. Lanjutkan, Bu. Usolli faradan duhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblatin makmuman lillahi ta'ala. Ya, itu kalau sebagai makmum. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Jadi sebagai seorang makmum harus mengikuti gerak-gerik imam. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Yang terakhir adalah berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Jadi makmum ada berada di belakangnya imam. Oke. Yang terakhir adalah syarat melakukan sholat berjamaah. Yang pertama, tempat makmum tidak boleh di depan imam. Yang menjadi patokan adalah tumit, yakni bagian belakang telapak kaki. Kalau makmum terdiri dari 2 orang atau lebih, maka mereka semuanya berbaris di belakang imam. Tetapi kalau hanya 1 orang, maka dia berdiri di sebelah kiri imam, karena imam agak mundur sedikit ke belakang. Yang kedua adalah mengikuti imam dalam semua gerakannya. Yang ketiga adalah mengetahui perpindahan-perpindahan imam dengan cara mengikutinya atau mendengar suaranya.
Yang keempat adalah antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau jauh. Yang kelima adalah makmum berniat berjamaah atau menjadi seorang makmum. Iya. Yang berikut adalah manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, amalan yang menghindarkan dari siksa api neraka. Yang kedua, menyelamatkan diri dari sifat munafik. Yang ketiga, diberikan pahala yang berlipat ganda, yakni 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, anak-anak, itu sedikitnya kurang lebih dari materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, yang di dalamnya nanti Ibu akan membagikan anak-anak semua dalam kelompok kecil, boleh 3 orang atau 2 orang. Kemudian setelah itu silakan anak-anak mendiskusikan dari lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, soalnya ada 2 nomor dengan cerita yang akan Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya, sesuai seperti kelompok biasanya sebelum-sebelumnya. Silakan yang kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Yang kelompoknya seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang soal yang akan Ibu berikan itu adalah bisa dicatat, sudah Ibu bagikan ya Bapak anak-anak, jadi bisa dibaca ya. Tetapi boleh Ibu bacakan lagi soalnya. Sholat berjamaah. Beribadah merupakan hal yang wajib bagi seseorang yang menganut agama. Dalam Islam, sholat menjadi ibadah yang wajib dikerjakan oleh umatnya. Sholat wajib dalam Islam terdapat dalam 5 waktu, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sholat juga dapat dilakukan secara sendiri dan berjamaah. Namun juga memiliki nilai pahala yang berbeda, yaitu sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada melaksanakan sholat sendiri. Selain itu, sholat berjamaah juga mempunyai ketentuan syarat bagi imam dan makmum yang melaksanakannya. Nah, butir soal diskusinya adalah 1. Ceritakan pengalamanmu ketika sholat berjamaah di lingkungan masyarakat sekitarmu. Yang kedua, bagaimana pendapatmu melihat imam dan makmum yang belum sesuai dengan ketentuan syarat imam dan makmum dalam sholat berjamaah? Baik anak-anak, Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk anak-anak mendiskusikan kedua soal tadi. Setelah itu silakan dipresentasikan di depan kelas. Silakan anak-anak. Bu, siap. Bentar, Bu. Cari dulu, Bu. Ya Bu, sebentar Bu. Mana tugasnya Bu? Saya bingung dengan soalnya Ibu. Jadi soalnya bagaimana? Soalnya mau dibacakan saya lagi. Tadi kelompok 2, Bu. Saya kelompok 2, Bu. Oh iya, kelompok 2. Kelompok 1, 2, dan 3 ada soal yang sama. Karena saya ketinggalan kemarin nggak masuk. Loh, kan aku kemarin nggak masuk. Soalnya yang sama ya. Ini untuk semua kelompok di soal yang sama. Iya, Bu. Ya, dengarkan Ya. baik-baik. Ya. Sholat berjamaah. Beribadah merupakan hal yang wajib bagi seseorang. Kelompok saya mana ya? Kelompok saya nggak ada ini. Beribadah merupakan hal yang wajib bagi seseorang yang menganut agama. Dalam Islam, sholat makanya. menjadi ibadah yang wajib dikerjakan oleh umatnya. Sholat wajib dalam Islam terdapat pada 5 waktu, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sholat juga dapat dilakukan secara sendiri dan berjamaah. Namun juga memiliki nilai pahala yang berbeda, yaitu sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada sholat sendiri. Selain itu, sholat berjamaah juga mempunyai ketentuan syarat bagi imam dan makmum yang melaksanakannya. Butir soal diskusinya. Pertama, ceritakan pengalamanmu ketika sholat berjamaah. Yang kedua, bagaimana pendapatmu apabila melihat
dan makmum yang belum sesuai dengan ketentuan syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Silakan, ayo. Kok uangnya Bu soalnya Bu? Soalnya wangel, Bu. Panjang. Bu boleh kalian. Ini sudah 15 menit ya. Ya, Bapak. Ya, ini sudah 15 menit. Jadi Bu Sardiati saya rasa cukup. Lumayan dan enak. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang silakan ditutup dulu Bu Sardiati. Oh, ya. Baik anak-anak, jadi terima kasih sudah mendengarkan materi tentang ketentuan sholat berjamaah, dan materi ini bukan cuma didengar kemudian disimpan di sini, melainkan diaplikasikan di kehidupan kita. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana ketentuan makmum masbuk dan juga bagaimana cara menggantikan imam yang batal dalam sholat. Nah, baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sardiati atas presentasinya. Ya, pas 15 menit 39 detik ya di HP saya. Kita lanjut ya ke